warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Laila Khairani Nasution. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hakikat penelitian. Hakikat penelitian ini sangat penting untuk dipahami karena di sini kita akan membahas tentang pengertian, kemudian ciri-ciri, manfaat dan tujuan serta jenis-jenis penelitian. Melalui video ini saya harap kita dapat memahami dengan jelas apa itu tentang hakikat penelitian. Yuk kita simak bersama-sama dengan penuh semangat agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan menyenangkan dan bermanfaat. Nah, di sini kita akan membahas tentang hakikat penelitian. Apa sih penelitian itu? Jadi, penelitian adalah proses sistematis untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah. Secara etimologis, kata penelitian berasal dari bahasa Inggris, yaitu research yang berarti mencari kembali atau menyelidiki. Penelitian melibatkan beberapa langkah-langkah, yaitu pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara objektif. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah atau menguji hipotesis, sehingga dapat mengembangkan prinsip-prinsip umum yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Para ahli seperti Clifford Woody, Donald Ari, Hilway, dan Winarno Surahman menekankan bahwa penelitian harus bersifat kritis, sistematis, dan bertujuan menemukan atau mengembangkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian ciri-ciri penelitian. Penelitian memiliki beberapa ciri-ciri utama yang membedakannya dari aktivitas pencarian informasi biasa. Yang pertama ada tujuan yang jelas. Penelitian itu harus memiliki tujuan yang spesifik, baik itu untuk menjawab permasalahan, mendukung pengambilan keputusan, maupun mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua ada sistematis. Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tahapan dan prosedur yang terstruktur, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga analisis dan penarikan kesimpulan. Kemudian yang ketiga ada empiris. Penelitian didasarkan pada data yang nyata, yang dapat diuji dan diverifikasi secara objektif. Yang keempat ada objektivitas. Kesimpulan penelitian harus didasarkan pada data, bukan opini atau emosi pribadi peneliti. Kemudian yang kelima ada kritis. Hasil penelitian harus dapat diuji, dikritisi, dan diperiksa ulang oleh pihak lain. Kemudian ada manfaat dan tujuan penelitian. Penelitian memberikan manfaat yang luas tergantung pada jenis dan bidangnya. Antara lain, memperoleh pemahaman baru, yaitu penelitian membantu mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang suatu fenomena atau masalah. Kemudian yang kedua ada menguji hipotesis. Dalam penelitian eksperimental, hipotesis diuji dengan data dan dianalisis statistik untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Kemudian yang ketiga ada memecahkan masalah, yaitu penelitian berperan penting dalam menemukan solusi atas berbagai tantangan di bidang sains, teknologi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Kemudian ada mengembangkan pengetahuan baru, di mana penelitian memperkaya ilmu pengetahuan dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir ada mendorong inovasi dan perkembangan teknologi penelitian. Penelitian di bidang teknologi ini menghasilkan inovasi dan kemajuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kemudian ada tujuan dari penelitian. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu menghasilkan penemuan baru yang diperoleh melalui pengembangan penelitian sebelumnya atau perluasan terhadap pengetahuan yang sudah ada. Kemudian yang kedua ada tujuan teoritis, yaitu upaya peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan kajian teori. Dan yang terakhir ada tujuan praktis, yaitu menghasilkan pengetahuan yang dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat 3 jenis pada tujuan praktis ini, yaitu tujuan eksploratif, kemudian tujuan verifikatif, dan tujuan pengembangan. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis penelitian. Para ahli metodologi mengklasifikasikan jenis-jenis penelitian itu kepada beberapa aspek, yaitu berdasarkan tujuan, kemudian pendekatan, fungsi, tempat, dan metode. Di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada penelitian berdasarkan tujuan. Pada penelitian ini ada 3 penelitian. Yang pertama ada penelitian eksplorasi yang merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan konsep, teori atau permasalahan baru dalam bidang pendidikan. Contohnya penelitian yang mengembangkan metode atau prosedur inovatif dalam pembelajaran bahasa Inggris yang lebih menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian yang kedua ada penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperkaya, memperdalam, atau memperluas ilmu pendidikan yang sudah ada. Contohnya yaitu penelitian tentang penerapan metode inquiry dalam pembelajaran IPS yang sebelumnya telah digunakan pada pembelajaran IPA. Dan yang ketiga ada penelitian verifikasi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran ilmu pendidikan yang telah ada. Contohnya yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji pengaruh kecerdasan emosional terhadap gaya kepemimpinan.
Kemudian ada berdasarkan pendekatan, yaitu ada 3, penelitian kuantitatif, kualitatif, dan perkembangan. Penelitian kualitatif itu menggunakan data angka untuk menjawab masalah secara tepat dan hasilnya itu bisa digeneralisasi. Kemudian yang kedua ada penelitian kualitatif, yaitu memahami masalah secara mendalam dengan mengamati dan berinteraksi langsung dalam konteks nyata. Dan yang ketiga tadi ada penelitian perkembangan, yaitu mempelajari pola perubahan atau pertumbuhan dari waktu ke waktu. Kemudian ada berdasarkan tempat, yaitu kepustakaan, laboratorium, dan juga lapangan. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan di perpustakaan atau dengan memanfaatkan sumber-sumber pustaka. Dan yang kedua ada penelitian laboratorium. Penelitian laboratorium ini juga dilakukan di laboratorium dan umumnya digunakan dalam penelitian eksperimen. Dan yang ketiga ada penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini juga dilakukan di lokasi tertentu, yaitu di luar perpustakaan dan laboratorium. Kemudian penelitian berdasarkan fungsi. Di sini ada beberapa jenis penelitian. Yang pertama ada penelitian dasar, yaitu bertujuan untuk mengembangkan teori dan pengetahuan baru tanpa fokus langsung pada masalah praktis. Hasilnya memperkaya ilmu pengetahuan. Yang kedua ada penelitian terapan, yaitu fokus pada pemecahan masalah nyata dengan menerapkan ilmu dari penelitian dasar agar bermanfaat langsung dalam kehidupan. Kemudian ada penelitian tindakan, yaitu dilakukan untuk memperbaiki praktik atau proses secara langsung, terutama dalam pendidikan, dengan refleksi dan tindakan nyata di lapangan. Kemudian ada penelitian penilaian, yaitu mengukur perubahan perilaku setelah perlakuan atau program tertentu. Kemudian ada penelitian evaluasi, yaitu menilai keberhasilan dan manfaat suatu program atau produk berdasarkan kriteria tertentu untuk membantu pengambilan keputusan. Kemudian ada penelitian komparatif, yaitu membandingkan 2 atau lebih kelompok untuk menemukan persamaan dan perbedaan berdasarkan variabel tertentu. Dan seterusnya ada penelitian korelasional, yaitu menganalisis hubungan antara 2 atau lebih variabel untuk mengetahui seberapa kuat keterkaitannya. Dan kemudian ada penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang mengkaji secara mendalam satu kasus individu, kelompok, atau lembaga untuk memahami dan mencari solusi. Dan yang terakhir yaitu penelitian dan pengembangan R&D, yaitu membuat atau menyempurnakan produk, metode, atau sistem agar lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, menghubungkan teori dengan praktik. Oke, dan yang terakhir adalah penelitian berdasarkan metode. Yang pertama ada penelitian sejarah, yaitu mempelajari dan merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis untuk memahami bagaimana kejadian tersebut mempengaruhi masa kini. Kemudian ada penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi saat ini secara faktual dan sistematis tanpa memanipulasi kondisi. Kemudian ada penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang menguji pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dalam kondisi yang dikontrol ketat, biasanya dengan kelompok eksperimen dan kontrol. Yang ketiga ada penelitian survei, yaitu mengumpulkan data dari sampel menggunakan kuesioner untuk mengetahui opini, perilaku atau karakteristik suatu kelompok secara kuantitatif. Dan oke, demikianlah pembahasan kita tentang hakikat penelitian. Ingatlah, penelitian bukan hanya sekedar mencari jawaban, tetapi juga sebuah perjalanan untuk menemukan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kehidupan. Semoga materi ini menginspirasi kita untuk terus belajar, bertanya, dan menggali lebih dalam dunia penelitian. Teruslah bersemangat karena setiap langkah kecil dalam penelitian bisa membawa perubahan besar di masa depan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.